Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini tentang tumbuhan antifertilitas, di mana kita ketahui bahwa antifertilitas dalam arti bahwa anti adalah pencegahan fertilitas kesuburan, berarti mencegah tingkat kesuburan dengan menggunakan sebuah tanaman. Jadi ini antifertilitas merupakan istilah yang digunakan untuk senyawa atau bahan yang dapat mengganggu sistem reproduksi dengan cara menghambat proses praepolasi dan atau prainflamasi embrio. Nah, ini antifertilitas ini penting sekali ya, terutama untuk menjarangkan anak yang pada dasarnya penggunaan alat kontrasepsi yang biasa digunakan itu ada beberapa yang tidak cocok, sehingga ada solusi atau alternatif lain dengan menggunakan tumbuhan antifertilitas ini. Tujuannya bukan menggugurkan tapi mencegah. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Di mana usaha pencegahan tingkat kesuburan biasanya orang dengan menggunakan alat kontrasepsi yang ideal, sehingga biasanya menggunakan alat kontrasepsi yang ideal untuk mencegah terjadinya fertilitas. Kemudian aman, mempunyai kinerja cepat tanpa efek samping dan tidak mempengaruhi proses kegiatan atau potensi seks dan libido. Ini penting sekali ya, sehingga tidak terjadinya sebuah pertemuan ya atau terjadi pembuahan. Biasanya orang menggunakan alat kontrasepsi itu bisa menggunakan, untuk laki-laki biasanya kondom, kemudian bisa menggunakan atau tindakan vasektomi ya. Vasektomi. Kemudian untuk yang ibu-ibu atau wanita pasangan usia subur yang pasti ya, itu biasa menggunakan bisa pil KB, suntik KB, bisa menggunakan spiral ya, kemudian bisa menggunakan susu, atau juga bisa dengan cara steril atau pembedahan ya, menutup kantung ya, produksi ovum. Biasanya dengan penggunaan dengan tujuan itu tadi, supaya tidak terjadi pembuahan ya. Tujuan alat kontrasepsi ini pada dasarnya menjarangkan anak. Salah satunya karena terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi, atau untuk meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusia. Itu paling utama ya. Nah, tetapi ada beberapa daripada orang atau pasangan usia subur tidak dapat menggunakan alat-alat kontrasepsi. Bisa jadi faktor penyebabnya adanya kontraindikasi dengan penyakit lain. Bisa jadi penyebabnya ketidakcocokan. Biasanya kalau istrinya yang tidak bisa, biasanya suaminya ya bisa menggunakan kondom. Tapi persen keberhasilannya ini kecil ya. Kemudian bisa menggunakan itu tadi vasektomi. Tapi untuk laki-laki menggunakan alat kontrasepsi ini jarang sekali ya. Makanya ada suatu usaha atau alternatif yang lain yang tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi yang biasa yang disediakan oleh pemerintah, atau tidak mau, itu bisa ada solusi lain dengan cara yaitu penggunaan tumbuhan antifertilitas. Tapi itu salah satu hal yang sedang dikembangkan saat ini adalah penggunaan tanaman obat alamiah sebagai alternatif daripada fertilitas, di mana pemanfaatan bahan tanaman merupakan prioritas yang diteliti, mengingat bahan obat yang berasal dari tanaman ini memiliki keuntungan. Biasanya menggunakan tanaman obat sebagai fertilitas ini pertama memiliki keuntungan, yaitu toksinitasnya rendah. Dia biasanya tidak, kandungan senyawa toksinnya itu rendah, sehingga tidak mempengaruhi sistem reproduksi dan tidak mempengaruhi kegiatan atau potensi seks. Tuh. Kemudian mudah diperoleh, itu tadi karena tanaman mudah didapat, mudah diperoleh. Kemudian harganya relatif murah. Kemudian kurang memiliki efek samping. Nah, kurang memiliki efek samping ini penting sekali ya, karena kalau dia memiliki efek samping itu bisa mempengaruhi itu potensi atau kegiatan seks atau libido ya. Kemudian kita ketahui bahwa tumbuhan yang berpotensi sebagai antifertilitas ini biasanya di Indonesia seperti bunga kembang sepatu. Nah, kemudian tanaman tumbuhan atau buah pare, kemudian biji papaya, kunyit, biji oyong atau kesek yang kita kenal, daun manggis, tapak dara, biji kapas, kantel atau sorghum, sitawar, ganda rusa, dan tumbuhan nanas. Di mana karakteristik tanaman ini? Yang pertama, menghambat proses praepolasi.
praevolasi atau implantasi embrio. Nah, penempelan embrio atau pembentukan embrio yaitu ini menyatakan bahwa paparan senyawa antifertilitas dapat menyebabkan destruksi zigot, pencegahan evolusi, fertilitas dan implantasi. Ini penting sekali ya. Kemudian senyawa-senyawa golongan saponin, tanin, flavonoid, terpenoid, alkaloid, setrol, serta triterpen dapat menekan tingkat fertilitas dengan cara mengganggu fungsi ovarium, uterus, dan vagina. Kemudian menghambat pertumbuhan spermatozoa. Nah, pertumbuhan terhambat, menggagalkan kematangan, kemudian menghambat transportasi sehingga sperma itu tidak aktif ya, tidak terjadinya proses degenerasi saluran sperma, menghalang penyimpanan sperma sehingga sperma tersebut tidak tersimpan. Di mana senyawa fitokimia yang dapat menghambat kesuburan itu yang pertama adalah golongan alkaloid. Nah, di mana golongan ini dapat mempengaruhi spermatogenesis, contohnya kukurbitasis dan lufa acutangula. Ini dapat menekan sekresi, ya, dapat menekan pengeluaran hormon reproduksi. Nah, kenapa? Hormon reproduksi ini meningkatkan kesuburan sehingga terjadi kematangan pada ovumnya mengalami kematangan sehingga apabila terjadinya sebuah pembuahan maka akan terjadi suatu proses pembuahan ya. Diperlukan untuk berlangsungnya sperma. Nah, jadi sukrasi hormon reproduksi diperlukan untuk berlangsungnya spermatogenesis ya. Di mana golongan terpen dan minyak aseri bekerja tidak pada proses spermatogenesisnya, tetapi pada proses transportasi sperma. Contohnya minyak aseri dan kurkuma domestik dapat mengumpulkan sperma sehingga menurunkan mortalitas dan daya hidup sperma. Nah, ya, menurunkan mortalitas atau daya hidup sperma. Ya, akibatnya sperma tidak dapat mencapai sel telur dan perubahan dapat tercegah sehingga maksudnya itu menurunkan tingkat ke produksi sperma ya, sehingga sperma banyak yang mati ya. Golongan tanin kerjanya hampir sama, mengumpulkan sperma, di mana zat aktif tersebut untuk kontrasepsi sangat menguntungkan karena mencegah kehamilan bukan menggugurkan sehingga sangat sesuai dengan program pemerintah keluarga berencana. Penggunaan tanaman antifertilitas ini yaitu adalah salah satu solusi yaitu dalam pencegahan tingkat kesuburan, di mana penggunaan kontrasepsi asal tanaman ini perlu diperhatikan karena jangan sampai dia memiliki sifat merusak atau mempengaruhi terhadap sistem reproduksi baik pria maupun wanita. Jadi perlu dapat perhatian atau kajian yang khusus bahwa tanaman yang kita konsumsi untuk antifertilitas ini yang pertama tidak merusak atau tidak mengandung toksin yang dapat merusak sistem daripada reproduksi, itu yang pertama. Yang kedua, dia jangan bersifat racun. Yang ketiga, tidak mempengaruhi kegiatan seks atau peningkatan libido ya. Sebaiknya tanaman yang digunakan itu berpengaruh terhadap sistem reproduksi yang sifatnya sementara. Dia bukan merusak sistem reproduksi tapi mempengaruhi sistem reproduksi sehingga sistem reproduksi ini tidak subur tapi dalam jangka waktu sementara. Dikonsumsi sehingga terhambat kesuburannya, kemudian dihentikan lagi maka kembali seperti semula. Itu bila obat tidak digunakan lagi, sistem reproduksinya akan normal kembali sehingga tidak terjadi kemandulan, tidak merusak sistem reproduksinya. Intinya tidak merusak sistem reproduksi ya. Kemudian mekanisme tanaman antifertilitas ya dicontohkan seperti nanas. Di mana nanas kita ketahui mengandung enzim bromelin dalam buah nanas. Di mana enzim bromelin yaitu suatu enzim protease yang dapat menghidrolisis protein. Nah, menghidrolisis protein di mana protease atau peptida sehingga dapat digunakan melunakkan daging. Kita tahu kan? Berarti dia memiliki senyawa yang kuat sehingga dapat melunakkan daging yang dapat mengurai zat protein menjadi asam amino yang mudah diserap oleh tubuh. Di mana enzim bromelin ini sering dimanfaatkan sebagai bahan kontrasepsi keluarga berencana untuk memperjarang kehamilan. Ya, dia menjarangkan, mengurangi tingkat kesuburan daripada rahim
ya, atau alat reproduksi. Tujuannya itu tadi enzim bromelin, karena enzim bromelin ini memiliki kemampuan menghidrolisis protein. Kita ketahui bahwa asam amino ini adalah bahan, ya, materi pembentukan si zigot tadi. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Nanti kalau seandainya ada pada pertemuan tatap muka ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, atau yang perlu kita diskusikan pada pertemuan hari ini silakan diajukan pertanyaan atau didiskusikan. Saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.